Jadi memang benar saya pelakor dan saya PR Tapi ya mengakui benar. nggak masalah. Yang penting uang bulanan masuk. Aslinya ya banyak suami orang yang suka sama aku. Iya, tapi kamu juga suka kan? Enggak juga. Iya, tapi pernah kan? Pernah. Aku memang berhubungan baik dengan beliau. Karena kan relasi kan aku tuh berhubungan baik dengan banyak orang lah. Oke. Ya kan. Aku menghubungi terbalik dong. Bu Cinta DM Kak Ayu. Iya. Terkait apa sih Kak mungkin? Bu Cinta DM Ayu. Menarik. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal nge-reaction ya kasus yang ngarah ke Ayu Aulia atas statementnya si Lisa bahwa Ayu Aulia ini pernah duluan sama si RK. Waduh, kok banyak banget simpenan RK. Aduh, mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, jangan lupa like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Aduh, gatel banget ya. Tapi gue bosen gitu kalau mau mandi tapi sabunnya gitu-gitu aja teman-teman. Tapi saya punya rekomendasi sabun yang unik nih teman-teman. Ini dia sabunnya Look ya. Ini sabun, ini cukup unik banget mungkin buat anak kalian. Ini apalagi buat cewek sih, ini lebih menarik. Tapi cowok juga bisa. Di sini yang ngebedain dari sabun-sabun lain adalah dia ada glitternya. Tahu nggak glitter itu apa? Shimmer ya, kayak meling-meling gitu kan. Ini unik banget dan ini baru liris ya. Kalau kalian mau cek out, linknya ada di deskripsi. Jangan juga lihat, jangan juga lupa check out Mas nih ya dari Semar Nusantara nih. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita bahas nih, mungkin ada yang nggak tahu. Jadi gini nih, awal mulanya teman-teman ya, si Ayu Aulia ini sebagai salah satu utusan Ridwan Kamil untuk mengcounter si sosok Lisa. Bahkan dia berani muncul ke media Ayu Aulia. Kita bisa lihat video ini. Ayu Aulia sebut Lisa Mariana banyak berbohong. Saya juga bingung kenapa yang diutus malah Ayu Aulia. Ya, kenapa nggak Ridwan Kamil sendiri atau pengacaranya? Tapi di sini sosok Ayu Aulia lah yang mengcounter semua soal media share-share yang disebarkan oleh si Lisa. Nah, akhirnya ada hal yang menarik karena saya tadi sempat nyari nggak ketemu. Yaudah saya reaction konten saya lagi nih. Tapi kita fokus ke tulisan ini. Nah, teman-teman yang belum nonton silahkan nih nonton dulu nih. Ini judulnya ya. Kita baca nih ya. Ini bener-bener dari statementnya si Lisa nih. Tolong stop ya. AA ini yang diduga siapa? Ayu Aulia. Arahnya ke sana. Banyak berita yang udah mensepil AA ini bahwa Ayu Aulia. Kita full baca lagi. AA, tolong stop ya. Kan kamu duluan yang punya hubungan spesial sama bapak. Nggak usah sok pro kayak ibu. Kita itu sama aja. Bedanya aku ada anak, kamu tidak. Waduh. Ya, ini seakan-akan udah langsung mensekak pernyataan dari Ayu Aulia lah. Ternyata dia juga pemain dengan sosok bapak. Siapakah bapak itu? Kalian pasti paham lah ya siapa bapak yang dimaksud di sini. Dan saya coba cari tahu jejak digital si Ayu Aulia ya. Apakah punya jejak digital yang jelek? Ternyata ada. Kenapa saya baru tahu? Karena saya baru ngikutin kasus Ayu Aulia. Dan sebelumnya saya nggak tahu siapa sih Ayu Aulia. Nah, ini dia video jejak digital Ayu Aulia yang kalau kita lihat dari salah satu program ID akun TikToknya di post tanggal 14 bulan 12 2022, belak-belakan Ayu Aulia akui pernah jadi pelakor dan simpanan pejabat teman-teman. Oke, kita lihat videonya. Jadi memang benar saya pelakor dan saya PR Ada dia ya mengakui. benar. Biasa kalau pejabat itu nge-treatnya memang ya gimana sih? Tetap dengan pundi-pundi. Bahkan memiliki hubungan spesial dengan seorang pejabat negara. Hal ini Ayu ungkapkan saat mengisi podcast V Entertainment. Bagi Ayu, menjadi pelakor bukanlah suatu masalah serius dalam hidupnya.
memilih menjadi pelakor dari seorang pejabat. Ayu bahkan mengaku sering mendapatkan Jadi uang memang bulanan. benar saya pelakor dan saya PR ya benar. Biasa kalau pejabat itu nge-treatnya memang ya gimana sih? Tetap dengan pundi-pundi. Nggak masalah. Yang penting uang bulanan masuk. Jejak digitalnya itu loh. Nah di sini nggak disebutkan ya. Setelah saya cari tahu nama pejabat tersebut nggak disebutkan teman-teman. Ini tahun 2022 sih. Kira-kira siapa nih pejabatnya? Mari kita bertanya ke netizen seperti biasa. Aku datang dari masa depan. RK kah yang dimaksud? Waduh, mukanya mirip sama si Lisa. Tipe RK yang gini kah? Tapi ngemeng-ngemeng ya, ngemeng-ngemeng nih. Bener juga ya, wajahnya si Ayu Aulia ini mirip banget dengan Lisa waktu kurus. Saya nggak stop tuh, saya coba cari tahu lagi jejak digitalnya, beritanya, infonya. Ternyata ada lagi media yang mengangkat. Ini pada tahun 2023 nih. Ya, bukan RK, kalian ini salah. Tapi di tahun 2003, Ayu Aulia ngaku tolak ajakan check-in di Rut BUMN, inisialnya H. Bukan R, bukan K kan, tapi H. Beda teman-teman ya. Jadi di tahun 2023 udah beda lagi nih. Siapa nih? Dengerin ya beritanya. Dulu jadi simpanan pejabat, kini Ayu Aulia ngaku tolak ajakan check-in di Rut BUMN inisial H. Ayu Aulia mengaku diajak check-in oleh seorang di Rut BUMN berinisial H. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ayu Aulia, Agustinus Nahak, ketika ditanya hubungan kliennya dengan Dirut BUMN tersebut. Menurut Agustinus Nahak, hubungan sang klien dengan Dirut BUMN hanya sebatas teman. Akan tetapi di situasi pertemanan tersebut terdapat indikasi H ingin memperlakukan Ayu Aulia lebih dari teman. Namun keinginan H ditolak oleh Ayu Aulia. Meskipun demikian, H tetap mengirimkan uang untuk Ayu Aulia. Seperti diketahui, Ayu Aulia menyebut H adalah pemantik dari perselisihan dirinya dan sang tunangan Abinaya. Meski sang Dirut BUMN sudah mengetahui bahwa Ayu Aulia sudah bertunangan dengan Abinaya, namun pria tersebut masih mendekati sang artis. Lihat, siapa inisial H itu? Kalau RA kan bukan dari cabang BUMN ya, ini udah beda lagi nih. Mainnya, tapi emang mainnya kita bisa garis bawahi di sini, berarti dari media-media dan jejak digital. Permainan Ayu Aulia ini udah di kalangan pejabat teman-teman ya, levelnya. Bahkan di sini ada podcast nih, saya mencari lagi ternyata ada podcast dengan Dr. Richard guys. Kita lihat videonya. Ayu Aulia, seorang yang menyukai suami orang ya katanya. Enggak, itu konten awalnya. Aslinya? Aslinya ya banyak suami orang yang suka sama aku. Iya, tapi kamu juga suka kan? Enggak juga. Iya, tapi pernah kan? Pernah. Ya udah. Suka, pernah, doyan. Enggak doyan. Tapi benar, check in dengan Dirut. Enggak dong. Hah? Enggak. Dirut mana sih itu? BUMN ini Dirut mana itu? Enggak tahu aku. BUMN apa sih? Dirut BUMN mana? Enggak tahu. Enggak, kalau pencemaran nama baik itu nama. Kalau nama perusahaan itu apa-apa. Enggak mau. Tapi iya benar. Di hotel mana? Enggak, aku nggak check in. Mau lihat chatnya? Ntar kasih. Biar lebih approval. Terus kenapa beritanya katanya check in? Diajak check in. Tapi jadi kamu belum sama mau. Tunangan. Tapi kamu belum mau. Sudah mau janjian atau kepergok di sana? Oh tidak. Jadi ceritanya sebenarnya adalah aku memang berhubungan baik dengan beliau. Karena kan relasi kan aku tuh berhubungan baik dengan banyak orang lah. Oke. Ya kan. Bukan cuma Dirut ini, Dirut mana juga ya berhubungan baik aja. Gitu. Dirut ini memang kenal aku sebelum aku bertunangan. Terus by the time ya dia kayak ya kasih perhatian lah. Ayo ulang tahun dirayain. Siapa tuh Dirutnya? Ya. Ngerayain punya ulang tahun lu. Gila. Ngeri banget jejak digitalnya Ayu Aulia ini. Bahkan Dr. Richard nanyain nih ya. Dan balik lagi di sini Ayu Aulia nggak mau jawab siapakah itu. Oke. Temen RK sama Bu Cinta. Ya benar, ini pengakuan dari Ayu adalah Ayu ini jadi temennya RK dan Bu Cinta. Bahkan nih kalau kita lihat komentar dari sisi netizen dari pernyataan temen RK sama Bu Cinta, di sini komentarnya kan dia aninya RK juga kak.
Bedanya dia nggak hamil. Di podcast Densu dia terang-terangan bilang kalau dia suka pria beristri dan simpanan pejabat. Tapi katanya konten di Dr. Richard tadi. Kita lihatlah dari klarifikasinya aja, jangan menduga-duga terus ya. Kita lihat dari klarifikasinya aja. Ayu Aulia bantah pernah jadi simpanan RK. Nah, dibantah teman-teman ya. Simpanan siapa dong? Kenapa saya bisa bantuin dia semuanya? Kenapa dia minta tolong saya semuanya? Kan lucu gitu. Jadi kayak nggak masuk di akal aja sih menurutnya. Tapi ada pernyataan dia yang menyebut bahwa Pernyataan Teh Ayu semua tidak, orang bukan bisa ngomong aja pernyataan. iya pernyataan bahwa Teh Ayu tidak menemani dia USG. Ada pernyataan dari dia. Itu bagaimana menanggapinya? Saya menemani, Nah, tapi saya tidak masuk ke dalam. Tapi yang masuk ke dalam adalah supir saya gitu. Dan satu orang lagi. berarti bisa disebut bahwa ada saksi yang masuk Ada ke dalam. saksi, tapi saksinya adalah saksi saya gitu. Karena di situ begitu keluar USG-nya langsung saya pegang. Jadi kalau misalnya dia bilang tidak ada, bisa cek CCTV rumah sakitnya aja. Di sebuah rumah sakit mana? Di Pamulang. Di Pamulang. Hasil USG-nya itu sudah berjanin berapa bulan? Waktu Agustus itu tuh kira-kira sudah 4,5 bulan. Pokoknya Januari itu dia lahiran ya. Kayu mungkin apa? Ketemunya itu kan tanggal 4 Juni. Kalau kalian lihat kan dia ada spill katanya tes pack bulan Juli ya, tanggal 28. Mungkin nggak dari tanggal 4 Juni ke tanggal 28 Juli, logika Anda dia hamil. Berarti dia melahirkannya bulan Januari. Januari. Karena saya tahu, saya yang orang saya yang memberikan dana untuk beli. Dana untuk beli, maksudnya dana untuk melahirkan atau? Iya, dana untuk melahirkan. Ayu yang ngasih dana melahirkan, oke. Dari beli dari USG sampai melahirkan itu kita kasih dia. Oke, berarti perkenalannya waktu itu Juni, Januari lahiran. Berarti bisa Perkenalannya saya nggak tahu kapan. Kayak ketemunya Juni, karena kan yang nge-DM-nya itu ya Mbak Lisa sendiri gitu. Saya katanya beliau lah. Kalanya kapan, nge-DM-nya kapan? Nah, bicara soal dananya dari siapa? Dananya ya dari yang bersangkutan lah, bukan dari saya, masa dari saya. Ini dananya dari mana jadi? Dari yang bersangkutan. Jadi kamu di sana ngapain Ayu ya? Oke, mungkin kita berpikir positif. Ayu di sana nemenin lah sebagai layaknya seorang temen gitu. Ya kalau intinya kan kalau itu yang ada memberi dana, ada orangnya, tapi ya kita nggak bisa buka lah siapa orangnya di sini. Biarkan itu menjadi bukti buat Mbak Ayu sendiri, karena kan Mbak Ayu di sini ingin meluruskan info-info miring ini semua kan gitu. Betul. Tapi dengan adanya rekaman Kayu yang beredar, percakapan antara Lisa dengan Pak RK sendiri, dugaan rekaman Itu aku nggak tahu benar atau enggak, makanya kan saya nanya ini benar atau tidak. Jadi mungkin teman-teman kalau belum tahu, kemarin si Ayu sempat buat story. Ini bener enggak? Dia menanyakan ya. Itu jelas enggak ya? Karena itu jelas banget suara robot. Itu kan bisa katanya ada AI ya. Karena yang saya dengar kayak bukan suara Lisa ya. Ya kalau terkait rekaman suara ya, telepon percakapan ya, silakan Lisa buktikan, jangan diberi opini gitu loh. Kan kepolisian kita kan punya alat yang bagus lah. Betul. Untuk buat cek semua, di forensik aja kan gitu kan. Apakah ini benar match suaranya Pak RK itu atau betul atau bukan kan gitu. Ya. Itu aja sih. Kakak sendiri katanya menghubungi Bu Cinta. Aku menghubungi terbalik dong. Bu Cinta Cinta DM menghubungi. Kak Ayu. Iya. Terkait apa sih Kak? Mungkin Bu Cinta DM Ayu. Menarik. bahas sama Bu Ayu itu, sama Bu Cinta. Loh, kenapa diulang-ulang? Kan aku udah cerita. Ya beliau sedih pasti. Itu aja ya. Beliau sedih ya. Beliau ya prihatin kenapa difitnah begitu keji oleh satu orang perempuan yang tiba-tiba muncul datang bilang punya anak dari seorang Ridwan Kamil gitu. Kan gitu. Yang pada kenyataannya saya tahu dugaannya bahwasannya tidak. Itu aja dugaan ya. Ya kan? Kita kan semua menunggu hasil tes DNA itu aja kan. Ya udah. Kenapa harus ada kata dugaan gitu? Seakan-akan nggak yakin juga gitu ya. Dugaan tidak ya. Ini sebuah pertanyaan teman-teman. Ini menarik nih. Saya ingin meluruskan juga ya, saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Ayu di sini, kan Mbak Lisa kan juga udah punya kuasa hukum.
Ya silakan. Nggak ada dia. Ya, kita nggak tahu, tapi adalah salah satu kuasa hukum yang selama ini yang kita menjembatani, yang vokal sekali ya. Ya lakukan aja langkah-langkah hukum. Ya kalau memang merasa itu benar anaknya Pak RK, ya silahkan tempuh jalur hukum untuk membuktikan itu semua terkait tes DNA. Ya silahkan tempuh kan gitu kan. Kan semua ada konsekuensi hukumnya. Apabila tidak terbukti menjadi fitnah. Kalau terbukti ya Mbak Lisa itu bisa mendapatkan hak-haknya. Hak anaknya apalagi kan gitu kan. Tapi kan ntar dulu aku potong. Di sini ada yang Islam. Mayoritas Islam kan. Nah, katanya kan kalau misalnya anak di luar nikah itu bukannya tidak berhak untuk dinafkahi. Ya. Kan? Benar. Bukan begitu atau nafkahi berhak. Nafkahi berhak. Wali setelah wali dia untuk menikah nggak bisa harus menikah ulang lagi melahirkan. Oh gitu. Nah. Kalau anaknya gitu. Ya, kalau menafkahi tetap. Oh gitu. Bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya bukan anaknya, nah itu nggak ada hak kan? Karena kan bukan darah daging. Ya udah, itu aja yang saya tanya. Karena ya saya ada mendengar kan dari salah satu ustadz yang saya lihat di internet gitu, katanya kalau misalnya anak di luar nikah itu memang tidak ada haknya gitu untuk nafkahi seperti itu. Tapi kan berhubung saya nonis jadi saya nggak tahu ya. Saya kemarin sempat ke Polres Jaksel itu jadi laporan apa gimana sih? Silakan. Ya kalau terkait laporan akan kita laporkan. Kebetulan kan kemarin kan masih suasana Lebaran ya, Idul Fitri ya. Ini pun masih suasana Idul Fitri sebenarnya. Ya saya minal aidin dulu sama teman-teman tahun ya. Oh jadi Ayu ikut buat laporan sih? Kan yang harusnya posisi RK dong yang buat laporan. Kenapa jadi Ayu? Ini udah kejauhan nih. Jadi gini ya, sebenarnya ini itu kan terlalu berlarut-larut ya. Ini udah menyerang ke personal ya. Justru pasti saya akan bersikeras sekali untuk melaporkan. Kenapa? Karena ini udah kemana-mana. Yang melihatnya pun mungkin geram sendiri, bahkan keluarga saya pun geram, bahkan lawyer saya pun geram gitu. Kenapa jadi ada di situ tes narkoba segala macem, kan lucu. Itu aja sih. Dan berarti, itu udah lama banget. Itu kayaknya sebelum dia hamil malah 5 tahun lalu 2019 itu. Berarti ada rencana ya untuk melaporkan ya? Pasti. Lah menurut Anda aja, kalau Anda digituin bagaimana? Itu kan namanya menggiring opini bahwasannya saya memakai lalu saya halu, mungkin gitu kali ya. Jadi selama ini omongan saya tidak bisa dipercaya seperti itu kan. Yang saya duga seperti itu gitu kan. Tapi di sini bisa dibuktikan, silahkan cek saya siap. Mungkin kalau 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, iya saya pernah coba. Namanya anak muda pernah coba lah ya. Makanya anak muda. Oke, jadi intinya di sini bukan RK simpanan penjabatnya dari klarifikasi si Ayu ya, bahkan dia di sini siap melaporkan sosok si Lisa ya atas tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti benar. Tapi saya bingung ini, kenapa tiba-tiba si Ayu masuk membuat laporan gitu? Ini masalah RK belum selesai, si Ayu memulai masalah baru lagi. Tapi ya oke lah, itu emang hak Ayu buat melaporkan si Lisa ya. Saya undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa check out emas, karena harga emas ini sekarang lagi naik-naik banget, apalagi sekarang lagi inflasi ya teman-teman ya. Siap-siap deh, harga emas pasti bakal tinggi. Jangan lupa check out di Semar Nusantara, karena Donald Trump tuh ya, kalian tahu kasusnya Donald Trump, pajak impor lagi dinaik-naikkan. Waduh, pasti ini harga emas bakal naik. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.